Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri. Tentunya membahas tema yang sama kali ini, pandangan Gen Z terhadap pemilu. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang nih banyak sekali ini berkaitan dengan apa itu sebetulnya pemahaman teman-teman Gen Z berkaitan dengan pemilu. Bahkan kita membahas nih bagaimana sih kita bisa menghindari money politik gitu ya. Nah kalau kita bicara juga soal aspirasi, teman-teman Gen Z pasti juga punya aspirasi. Ini teman-teman di sekolah. Mungkin ada OSIS gitu ya di sekolah, ada IPM juga tadi di sekolah. Ini kan kita menyampaikan aspirasi gitu ya. Teman-teman sendiri apakah sudah ada wadah nggak sih untuk bisa menyampaikan aspirasi? Mungkin dari lingkungan sekolah dulu. Oke, kalau dari Akram sendiri sih Kak, untuk teman-teman itu sebenarnya udah banyak banget aspirasi. Cuman kalau untuk aspirasi yang benar-benar dapat didengarkan, mungkin katakanlah kita berbicara pemilu, calon-calon pemimpin yang sedang berkampanye pada saat ini. Itu cukup terbatas sih Kak, karena jujur kalau dari OSIS aja sih untuk menyampaikan aspirasi pun kami cuman sebatas di rapat aspirasi sekolah yang menyampaikannya ke pihak sekolah. Kemudian bagaimana aspirasi-aspirasi siswa-siswa di kelas. Namun kalau dari kami untuk menyampaikan apa aspirasi sebagai seorang siswa atau generasi Z itu untuk ke calon-calon pemimpin yang saat ini sedang berkampanye itu cukup terbatas, gitu ya? Terbatas banget sih Kak. Tapi kalau untuk menyampaikan aspirasi ke pihak sekolah, ini ada diberikan wadah dan juga diberikan tanggapan. Iya, kalau kami kan sebagai pemimpin di sekolah untuk teman-teman siswa itu memang ada suatu wadah namanya rapat aspirasi. Jadi teman-teman siswa itu diberikan suatu wadah, mereka menyampaikan aspirasi dalam bentuk Google Form atau dalam lembaran-lembaran yang diberi oleh pihak panitia, kemudian dirapatkan dalam suatu pertemuan dan disampaikan ke pihak sekolah. Kalau di sistem demokrasi di Semandi seperti itu. Akhirnya ini menjadi evaluasi, gitu ya, evaluasi bersama. Kalau dari Halim sendiri seperti apa nih di sekolah untuk sistem demokrasinya? Tadi aspirasinya apakah ada aspirasi dan memang wadah diberikan oleh pihak sekolah? Kalau untuk SMA Muda 4 sendiri sih Kak, kalau untuk aspirasi lebih ke rapat IPM Kak. Untuk mencakup yang lebih luas di Dewan Pimpinan IPM. Di situ juga ada kepala sekolahnya, ada pembina IPM-nya. Jadi memang sudah ada wadah di situ, bisa kita diskusi bersama gitu. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung nih hari ini ya. Nggak terasa kita ngobrolnya udah banyak banget. Mungkin kalau mau dibahas semua ini waktunya cukup panjang ya harusnya. Tapi kita sudah membahas sedikit banyak ya bagaimana pengetahuan teman-teman Gen Z terkait dengan pemilu. Mungkin ada harapan ini disampaikan mungkin dari Akram. Apa harapan kita untuk pemilu nih ke depan, khususnya yang sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu serentak untuk presiden, wakil presiden dan juga legislatif. Iya. Kalau harapan dari Akram sendiri sih Kak, terutama mewakili teman-teman generasi Z dan terutama teman-teman Semanli itu supaya pemimpin nanti ketika sudah terpilih untuk melaksanakan janji-janjinya yang tentunya bermanfaat dan dapat memberikan kemajuan di Indonesia itu sendiri. Jadi nggak semata-mata mereka hanya mengkampanyekan ketika sebelum terpilih, namun mereka juga merepresentasikan apa yang mereka janjikan, dan tentu ketika mereka sudah kompak, nggak bermain, nggak korupsi misalnya pada akhirnya, kemudian nggak mereka bermain dengan hal-hal yang katakanlah negatif dalam sistem pemerintahan nanti, itu yang menjadi harapan, dan Indonesia pasti juga akan jauh lebih baik dari sekarang sih Kak. Oke, baik. Mungkin Halim juga boleh disampaikan nih untuk mengajak teman-teman Gen Z nanti untuk juga berpartisipasi. Karena Halim ini udah mulai memilih ya tahun ini, karena memilih pertama kali, mungkin bisa diajak nih teman-teman agar kita bisa bersama-sama berpartisipasi, karena teman-teman Gen Z ini menjadi salah satu peluang untuk lebih banyak nanti suara pada saat pemilu 2024 ini. Dan untuk kawan-kawan Gen Z sendiri sih Kak, jangan sampai golput karena untuk masa depan bangsa itu ada di tangan generasi kita nih Kak.
Oke, baik. Terima kasih banyak Halim sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Akram sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, demikian mungkin pembincangan kita pada hari ini membahas tema bagaimana pandangan Gen Z terhadap pemilu. Dan benar tadi disampaikan oleh teman-teman, semoga nanti harapan kita ke depan kita bisa memilih sosok pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang bijaksana ya. Dan untuk teman-teman yang pemilih pemula, katakanlah 17 tahun nih baru awal memilih, mari kita gunakan suara kita, gunakan hak kita untuk bisa memilih menentukan masa depan. Akhirnya saya Afriko Zuhri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.